Halo guys, balik lagi sama gue Yoshilo aka Yustiawan. Dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshilo. Dan sekarang, hari ini gue sekarang lagi berada di Malaysia. Ini gue harus nge-flip. Gue gak mau di-flip anjir. 2, 3. Nah, oke, so ya gue sekarang lagi ada di Malaysia nih guys. Nah, jadi memang hari gue ke Malaysia ini memang sebenarnya tuh untuk pekerjaan, cuma sekaligus sembari gue lagi di sini, why not kita sekalian ngecek beberapa toko-toko vintage, toko-toko sneakers yang mungkin bisa jadi salah satu destinasi kalian di saat kalau kalian nanti berkunjung ke Malaysia. Ini gue baru aja kelar mandi dan lain-lain, gue udah siap jalan. And so yeah, let's go. Oke guys, jadi sekarang gue udah di mall yang namanya Sungai Wang Plaza. Ya, jadi Sungai Wang Plaza ini bisa dibilang mirip kayak Blok M kali ya, Blok M Plaza gitu. Karena di sini rata-rata sih toko-tokonya toko-toko kayak ya reseller gitu, bukan yang kayak brand gede gitu ya. Jadi mereka lebih ke ya UMKM kali ya, brand-brand lokal juga ada beberapa di sini. Dan yang gue tahu adalah di sini menjadi salah satu tempat buat orang-orang yang lagi nyari baju-baju thrifting. Nah, gue nggak tahu tuh sampai segimana karena gue belum sampai sevariatif apa pilihan-pilihannya, karena ini baru pertama kali gue ke Sungai Wang Plaza. Nah, Sungai Wang Plaza ini tuh berlokasi itu pokoknya di tengah kota gitu lah, deket sama apa namanya, salah satu mall yang paling terkenal di KL, namanya Pavilion KL, dan ini letaknya tuh di sebelahnya gitu. Ini gue lagi ngevlog pakai DJI Pocket dan kayaknya agak kecil ya, wide apa namanya, FOV-nya ya, field of view-nya agak kecil nih, jadi kayaknya gue harus agak jauhan dikit biar bisa kelihatan semuanya. Oke. Nah, ini gue udah sempat muter-muter dikit ya kan. Dan ini memang rata-rata tuh mereka tuh kayak berpisah-pisah gitu loh, kayak nyebar. Ini juga kayak ada pengerjaan kulit, ada toko game, kayak yang agak sayang sih kalau misalkan dia nggak disatuin gitu loh, biar lebih gampang juga kalau misalkan kita lagi nyari barang. Oke, nah, gue di sini tuh udah tahu kalau ada beberapa toko yang memang khusus untuk thrifting. Cuma balik lagi nih, thrifting di Malaysia gue nggak tahu nih, apakah thriftingnya tuh yang benar-benar thrifting yang model kayak di Blok M gitu, yang ada beberapa yang jadi bal-balan gitu-gitu ya, bukan yang kayak branded gitu, atau memang thriftingnya tuh yang tipe yang baju-baju band tees, anime tees, atau kayak music tees, atau jersey bola yang original. Nah, itu gue kurang tahu tuh, makanya kita coba cek dulu kali ya. Ini sih ya, so far gue ngeliat kiri kanan ini lebih ke toko-toko biasa aja sih. Ini gue coba ke atas lagi deh. Ini ada toko jam juga. Oh, ekstrator di sana. Sorry, salah. Kayaknya gue udah muterin ini udah beberapa kali ya. Dia nggak tracking nggak sih? Ini enggak deh. Oh, dia nggak tracking. Jadi gue harus bener arahin banget. Dan ini agak jauh loh guys. Oke, kita udah sampai di level yang rata-rata jualan baju-baju thrifting. So let's go. Ini gue pertama kali lihat di depan ada toko nih namanya Thrifted by Bundle. Kayaknya ngejual sepatu-sepatu gitu ya. Oke, nah guys, apakah ini KW atau asli? Ya, ini gue dari ngelihat aja sih gue udah tahu kalau ini adalah KW. Harganya juga murah banget tuh, lo bayangin. Nike Dunk Off-White 128 ringgit, berarti sekitar 400 ribu lah. Itu juga ada reverse shattered backboard dari Susha ya, juga udah kelihatan. Ini ada Nike Dunk, ini juga patent leathernya juga kurang banget sih. Ini gold toe juga, astagfirullah.
Lihat nih, midsole gede banget, bentuknya juga nggak proporsional gitu loh. Fans Puma, ini Puma ini kayak asli sih kalau Pumanya nih, jujur ya, karena ini kan ya kita udah tahu lah kalau misalnya kayak gini-gini kan udah pasti sepatu-sepatu dari bal-balan gitu kan ya. Cuma nggak semua sepatu dari bal-balan tuh KW juga, ada juga yang original gitu kan. Ya fans pasti dari bal-balan juga ada beberapa lah yang asli gitu ya. Kayak Ultraboost nih, ini Ultraboost 3.0, dari bentukannya sih asli loh. Boostnya juga kelihatannya asli. Ada beberapa yang asli, ada beberapa yang KW lah. Kayak misalkan yang tadi naik apa, Jordan yang tadi tuh juga, yang di sana tadi kita lihat tuh itu KW. Ya ini juga kelihatan banget kayak KW lah. Tuh dari jahitannya masih nyambung loh, bayangin tuh. Jahitannya masih nyambung kayak gini, ya ini udah pasti KW gitu. Jadi pintar-pintar memilah dan memilih sih guys. Ini juga buat baju-bajunya, harganya juga bervariasi dari 30 ringgit ya, jadi 100 ribuan lah. 100 ribuan sampai 150 ribu. Kalau nggak salah di sini di kiri tuh ada lagi. Nah ini tuh bener-bener kayak kosong gitu loh. Ini tuh kayak mungkin nggak kayak Blok M Plaza ya. Blok M Plaza kan masih agak ramai gitu ya. Ini mungkin lebih kayak STC gitu, Senayan Trade Center, kan agak-agak sepi gitu. Bukannya gue kayak ngejelekin, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu kan. Misalnya ada beberapa hall yang masih kosong. Nah ini juga ada vintage lagi nih untuk dijual. Ya iyalah dijual. Baju-baju Bentis, juga ada outerwear. Baju-baju Bentis. Ada baju Rais anjir. Ada Bernadia juga. Ada baju Dewa. Baju Dewa, baju Raisa, baju Bernadia, pengabdi setan. Lucu sih ini nih. Dewa, ini kan cukup situ Nurbaya kalau nggak salah. Dewa, ini Bernadia, ini Seringai, Raisa sama Seringai. Ini di Jakarta cuma 100 ribu, anjing di sini jual 350. Aksesoris. Ini juga ada toko baju thrift yang di pinggiran gini, jual kayak jersey bola. Bagian depan sini juga ada baju-baju thrifting lagi. Kalau kayak gini memang sebenarnya lebih ke thrifting hampir semuanya gitu ya, bukan kayak vintage tees gitu loh, bukan vintage branded tees gitu yang misalkan ada tag NASCAR lah, tag Giants gitu-gitu. Jadi memang lebih ke serba semuanya kayaknya sih, dicampur gitu. Jadi agak lebih susah juga buat gue untuk membeli sesuatu yang gue mau, karena pasti nggak terkurasi gitu, pasti ya berantakan gitu. Nah ini ada lagi nih, kelihatan sih dari jauh, tapi ini fake semua kayaknya dari sepatu-sepatunya. Wow. Sepatu-sepatunya nih. Tuh kayak baju-baju kayak gini nih yang harga satu piece cuma 120. Tapi ini pun juga baju-baju random gitu loh. Jadi nggak digabung jadi satu gitu. Selanjutnya ini ada streetwear lagi, bootleg gitu ya. Bootleg 2 for 199, 200, berarti sekitar ya 700 ribu lah buat baju bootleg. Kalau kayak gini-gini sih mendingan beli Jakarta sih. Kayak lu mendingan ke Blok M Square, kan udah ada tempat khusus buat vintage tuh, yang apa, ada Get Weird Lab tuh teman gue si Rizal, ada tokonya si Aldo Abdas juga, Bang Messi. Itu kalau misalnya kalian memang lagi nyari baju-baju vintage yang memang beneran vintage, yang branded gitu, yang rare, itu lo bisa datang ke
Blok M Square. Kalau nggak salah lantai 3A deh. Nanti gue kasih detail di sini lah ya, biar gue bisa ingat gitu ya. Ini gue kasih timer, gue kasih petikan. Ini gue juga nemu kayak baju-baju bola gini, jersey bola. Nah kalau yang kayak gini pasti belum terkurasi semua nih, jadi kita harus bener-bener random gitu loh, random total. Nah ini yang gue bingung sama toko ini nih. Toko ini tuh dari gue ke Malaysia hampir 3 kali. Selalu kalau gue kesini, ini pasti tutup. Gue nggak ngerti, sumpah. Ini juga tutup yang kiri nih. Gue bahkan nggak tahu mereka jual apa. Mereka jual kayak, mereka jual kayak pakaian cowboy gitulah ini ya. Lu bisa ngeliat gak sih? Gue coba deketin dan kelihatan deh. Nah ini buat figur-figur nih, buat yang suka apa pop culture. Ini ada Marvel, ini apa sih? Loki ya, Loki. Itu Spider-Man, Iron Man nih, gue nggak tahu sisanya. Itu Captain Marvel bukan sih? Ini nggak sih? Itu Wanda, Captain America. Siapa nih ya? Oh Star-Lord ya. Star-Lord, Ant-Man. Di sini juga Iron Man. Terus di sini juga ada aktor nih, ada Leonardo DiCaprio. 700 ringgit berarti wow 2,1 juta. Mahal juga ya. Nah, emang detailnya bagus sih. Jadi kalau buat figur-figur sini juga ada. Ini juga ada kayak apa, patung-patung Iron Man. Wah, Naruto juga tuh. Cuma kalau misalkan gue masuk ke dalam sih pasti disuruh beli sesuatu. Aduh, ini apa namanya? Oh, Akuma. Seingat gue ya, Akuma. Figur. Ini juga kayaknya skate shop ya. Depan sana kayaknya masih ada lagi sih harusnya sih. Nah ini rata-rata pas gue ke Malaysia kan beberapa kali gitu ya. Di sini tuh pasti selalu banyak yang tutup gitu. Mungkin emang karena gue nggak tahu di sini tuh kayak Tokopedia versi Malaysia tuh apa gitu. Tapi yang gue tahu adalah beberapa teman gue di sini kalau beli sesuatu tuh kalau online pasti lewat Shopee Malaysia. Dan Shopee Malaysia itu masih bisa dropship dari Cina gitu. Jadi kayak barang-barang dari Cina tuh bisa lu beli lewat Shopee Malaysia. Beda sama Indonesia kan. Indonesia tuh bener-bener kayak ilegal gitu ya. Sebenarnya pasti ada banyak juga yang masih beli lewat Cina. Ini juga ini toko action figure lagi. Oke, sekarang kita coba naik ke atas karena di atas itu ada namanya Second Street. Second Street itu kalau kalian ya ingat pernah nonton video gue, itu adalah toko thrift yang lumayan terkurasi, lumayan oke lah. Nggak banyak barang-barang palsunya. Itu yang dari gue tahu ya. Kalau misalkan gue ke Jepang itu sih rata-rata yang gue beli pada saat itu sih nggak palsu. Nah, moga-moga yang di Malaysia juga nggak banyak yang palsu. So let's check it out. Oke, selanjutnya kita bakal ke Second Street yang ada di sini nih. Second Street. Kita coba dulu ya. Gue nggak tahu apakah boleh kamera atau enggak ya. Oke, kalau di sini sih memang agak nggak terlalu banyak ya jujur ya untuk seleksinya, moga-moga ya. Ya tuh, gue bahkan kalau sekarang kalau ke toko thrifting gitu, gue tuh udah bingung kayak mau beli apa gitu. Karena kan kalau buat di toko thrifting itu kan lebih hoki-hokian ya. Lo kayak nemu sesuatu, wah lo beli gitu kan. Ini gue sampai kayak mikir ya, kalau mau beli kayak tas laptop aja kan. Emang gue lagi butuh gitu. Ya kalau di Second Street itu mereka udah pasti bakal kayak kurasiinnya sih lebih oke lah dibandingkan toko-toko thrift yang lain. Jadi kalau buat cewek-cewek, cowok-cowok, tapi kalau buat sepatunya sih gue penasaran nih asli atau enggak ya. Kita coba cari Jordan kali ya. Ini ada beberapa, ada Under Armour. Oh ini ada Jordan nih. Ini Jordan nih guys. Ini jujur gue nggak bisa legit cek ini sih. Gue belum pernah nge-legit cek Jordan 2 ya. Tapi dari jahitannya sih rapi-rapi aja ya. Tuh. Harganya cuma 80.000. 70.000 mah. Ini mungkin asli. Mungkin. Juga ada Nike, gue nggak tahu Nike apa, Nike Dunk kali ya. Mungkin kalau di sini sih pasti gabungan lah ya, pasti ada yang asli, ada yang palsu, gitu. Jadi agak susah untuk
lagi cek satu-satu. Memang kalau misalnya sini juga lu nggak bisa berharap banyak juga gitu, karena seleksi juga dari biasa-biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana amat. Ini juga ada Tory Burch Porter nih, tas-tas cewek. Ini kayaknya yang udah dipastikan asli sih, karena dia ditaruh di kabinet gitu loh. Ada Kate Spade, Gucci. Ini ada ini nih, apa namanya? Longchamp. Ini jam tangan, G-Shock. Dompet. Agak kurang spesial sih. Oke. Mungkin gue bakal lanjut lagi ke tempat berikutnya. Let's go. Guys, oke, itu aja videonya. Sorry banget karena baterainya habis. Jadi we'll see you guys in the next one. Goodbye.